Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala anugerah dan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini dan kami boleh memuji, menyembah-Mu dan kami boleh meninggikan nama-Mu. Hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mengasihi Allah, dan bagaimana kami melakukan firman-Mu. Itu boleh ada dalam kehidupan kami hari demi hari. Mari Tuhan yang pimpin kami, mari Tuhan yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini atas setiap kami semuanya. Kami berdoa ketika firman-Mu disampaikan, setiap kami boleh mengalami kemerdekaan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, dan Allah berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada masa-masa yang saat ini, di mana kita melihat bahwa kondisi hari-hari ini masih dalam kondisi pandemi, tetapi kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dan ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih tetap jaga kesehatan dan percayalah bahwa Allah menyertai Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Nah, kita mau belajar hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Tema kita adalah mengasihi Allah, lalu selalu melakukan firman-Nya. Dan ada banyak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ada banyak orang merasa bagaimana saya mengasihi Allah. Ya, saya mengasihi Allah dan banyak orang bertanya juga dalam kehidupan kita, apakah kita mengasihi Allah? Dan ada juga yang menjawab, bagaimana saya bisa mengasihi Allah? Dan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mulai merenungkan, ya, apakah Allah juga mengasihi saya? Dan pertanyaan itu sering muncul dalam kehidupan siapapun juga. Bahkan di dalam kehidupan orang percaya pun juga kadang sering mulai muncul dalam pikirannya. Dan merenungkan apakah Allah mengasihi saya? Apakah Allah mengasihi saudara atau tidak? Bagaimana buktinya bahwa Allah mengasihi kita? Padahal kita sering dituntut, diajar untuk bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mau belajar menjawab apa yang menjadi pertanyaan bagaimana saya mengasihi Allah. Sebelum bagaimana saya mengasihi Allah, kita belajar dulu bahwa Allah sangat mengasihi kita semuanya. Pertama kita harus bisa melihat bahwa buktinya apa? Bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Ya, jadi nanti kita belajar 3 hal Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya, lalu berikutnya kita belajar bagaimana respon kita ya terhadap kasih Allah itu sendiri. Yang ketiga kita akan belajar juga bagaimana setelah kita mengalami kasih Allah. Yang pertama dikatakan di sini adalah bukti Allah mengasihi kita. Yang pertama kita lihat di kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes pasal yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang katakan di sini bagaimana bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Yang pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini, di dalamnya, di dalam dunia ini juga ada saudara dan saya. Dan untuk itu dikatakan karena dia begitu besar kasihnya kepada kita. Dia
Dia tidak menginginkan saudara dan saya binasa. Dia menginginkan kita adalah supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena sering banyak orang menilai bahwa apakah Allah mengasihi kita, dan buktinya apa Allah mengasihi kita. Buktinya kenapa saya nggak ditolong ketika saya mempunyai persoalan, kenapa saya nggak mengalami mukjizat, kenapa saya tidak mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa? Dan begitu banyak akhirnya orang bilang kalau begitu Tuhan nggak mengasihi kita. Padahal kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, Alkitab katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, sadarilah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Yang pertama dikatakan Dia tidak inginkan saudara dan saya binasa. Dia inginkan saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Binasa di sini adalah supaya saudara dan saya tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian yang kekal. Tetapi Dia menginginkan suatu saat saudara dan saya adalah bersama-sama dengan Dia dan mengalami kehidupan yang kekal. Dan bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Dia menunjukkan kasih-Nya dan buktinya. Dan dikatakan Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Dia berikan Yesus dalam kehidupan kita. Itu bukti kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Buktinya begitu luar biasa. Karena Dia tidak menginginkan saudara dan saya binasa, untuk itu Dia mengaruniakan. Dia berikan Kristus dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya tidak binasa. Mari berikutnya saya akan bukakan di kitab Roma pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, yang menyatakan bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bukti bahwa Dia betul-betul cinta dengan kita. Di Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang kelima ayat 8-11 dikatakan demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita dikatakan masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dikatakan oleh karena Kristus dikatakan. Di Yohanes 3 dikatakan Dia mengaruniakan Kristus. Di Roma pasal 5 dikatakan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Kristus mau mati untuk kita. Kenapa Kristus mau mati untuk kita? Karena kita adalah orang manusia berdosa dan Allah itu adil sehingga harus menghukum manusia berdosa. Tetapi dikatakan Yesus ingin supaya kita jangan sampai dihukum. Yesus menginginkan kita supaya kita tidak binasa. Allah tidak menginginkan kita binasa. Dan untuk itu dikatakan Ia harus memikul hukuman kita. Karena itulah maka Ia mati di kayu salib. Kalau kita tahu mengapa Yesus mati bagi kita, maka jelas bagi kita bahwa kematiannya itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan cintanya kepada kita. Dan itulah kasih yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dia tidak menginginkan saudara dan saya dihukum dalam hukuman yang kekal, tetapi Dia menginginkan saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Dan Alkitab mencatat di sini, Dia inginkan mengapa Kristus mati bagi kita, supaya kita tidak binasa. Kematiannya di atas kayu salib itu menunjukkan cintanya, kasih-Nya yang besar kepada kita. Kristus mati di atas kayu salib supaya dikatakan, supaya saudara dibenarkan oleh darah-Nya.
supaya saudara dan saya diselamatkan dari murka Allah. Kenapa Kristus mati buat kita? Supaya saudara dan saya dibenarkan oleh darahnya, supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya saudara dan saya ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya kita diperdamaikan dan diselamatkan oleh hidupnya. Yang berikutnya saudaraku yang kekasih, mengapa Kristus mau mati buat kita semuanya? Itu adalah bukti Allah mengasihi kita, supaya saudara dan saya menerima pendamaian yang daripada Allah. Kalau begitu saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat betapa besarnya kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pernah dengar lagu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Itulah kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang mau berkorban bagi kita semuanya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa bukti Allah mengasihi kita sampai Dia berikan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita tidak binasa, supaya oleh darahnya kita diperdamaikan, dibenarkan. Dan itulah cintanya Allah yang besar, kasihnya Allah yang besar, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, kalau begitu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah mengerti betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, lalu respon kita terhadap kasih Allah itu seperti apa? Yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita mengalami murka, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita oleh karena Kristus mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia mau lakukan itu bagi kita semuanya. Lalu responnya apa Bapak Ibu saudaraku yang kekasih? Respon kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Dan kita menyadari juga jalan hidup kita sedang menuju kebinasaan. Untuk itu kita sadar bahwa kita butuh kasih Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Dan kita juga harus menyadari, sadar bahwa satu-satunya jalan mencapai keselamatan adalah percaya, mengakui dosanya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita juga harus meresponi kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa bukti bahwa Allah mengasihi kita. Yang tadi saya sudah sebutkan 1, 2, 3, 4. Dan berikutnya kita juga belajar respon. Oh, kalau Allah begitu sangat mengasihi kita. Oh, begitu ya. Saya ini orang yang berdosa, ini saya orang yang seharusnya dihukum, yang saya seharusnya dapat mengalami penghukuman kekal, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Kalau begitu saya mau respon kasih Allah dalam kehidupan saya. Responnya adalah kita menyadari. Yang pertama dikatakan kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan Alkitab katakan, dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita butuh kasih Allah yang menyelamatkan kita. Saudara dan saya butuh kasih Allah yang menyelamatkan kita. Dan kita harus sadar bahwa jalan satu-satunya keselamatan yaitu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita harus percaya dan menerima Kristus, menerima Yesus secara pribadi. Bagaimana caranya? Ada orang bertanya, bagaimana caranya Pak supaya saya mengalami kasih Allah yang besar itu? Pertama, tadi katakan mengakui dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku layak menerima hukuman. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar atas hidup saya, Yesus telah mati bagi saya. Dan saya percaya
Firman-Mu katakan Yesus sudah mati buat saya, menebus segala dosa-dosa saya. Dan saat ini Engkau yang mengampuni segala dosa saya. Dan saya menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu hal sederhana. Ketika kita mulai berdoa seperti itu, kita menyadari, kita percaya Yesus ada di dalam hati kita. Dan Dia tinggal dalam hati kita. Yang berikutnya saudaraku yang kekasih, dampaknya apa? Dampak ketika kita mengalami kasih Allah, ya. Dampaknya apa sih Bapak Ibu saudaraku yang kasih? Karena kita mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, dampaknya adalah saudaraku yang kekasih, kita akan mengasihi Allah. Ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Saya akan bukakan di kitab Matius pasal yang ke-22. Kita akan bisa melihat dampaknya Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, dampak ketika kita mengalami kasih Allah yang besar, kita mengasihi Allah dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, kita mengasihi Allah. Ya. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mulai ketika kita respon kasih Allah yang besar, dampaknya kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin. Ya. Kita mengalami kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berikutnya saudaraku yang kasih, kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita bisa mencintai Dia karena kasih-Nya yang besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kita pernah dengar lagu seperti itu. Kasih-Nya yang besar, itu yang membuat kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati. Kalau kita tidak mengalami kasih Allah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Tetapi karena kita mengalami kasih Allah, mengalami bukti kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita, kita bisa mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita bisa katakan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, dampak kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita memiliki persekutuan atau hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita karib dengan Tuhan. Di Mazmur pasal 25:14 dikatakan, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang berikutnya saudaraku yang kekasih, orang yang mengalami kasih Allah dalam kehidupan dia pasti hidup di dalam ketaatan. Alkitab mencatat di sini Bapak Ibu saudaraku yang kasih, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dampak orang yang mengalami kasih Allah, dia pasti hidup di dalam ketaatan. Dia pegang perintah Tuhan, dia melakukannya, dialah adalah orang yang mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Dia pegang firman Tuhan, dia mulai lakukan, dia pegang perintah Tuhan, dia mulai melakukan. Itu tanda Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Itu dampak dari orang yang mengasihi Allah. Selain dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, pasti punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dia pasti punya kehidupan doa. Dia pasti memiliki perenungan akan firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak orang yang mengalami karya Tuhan yang besar, dia yang mengasihi Allah dengan luar biasa, pasti dia akan memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia memiliki waktu doa,
dia memiliki waktu untuk bersekutu dengan firman-Nya, dan dia hidup juga di dalam ketaatan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Dan hidup di dalam ketaatan, dia pegang firman Tuhan dan lalu dia melakukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang yang melakukan firman, orang yang mengalami kasih Tuhan, dia pasti juga akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 21, di situ kita akan bisa melihat. Di Yohanes pasal 21, Bapak Ibu Saudaraku akan bisa melihat ketika Tuhan Yesus bilang sama Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi semuanya? Lalu Simon bilang, ya, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang, dikatakan, gembalakanlah. Kita akan bisa melihat, saudaraku yang kekasih, kalau engkau bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. 3 kali Tuhan bicara sama Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu dikatakan, iya Tuhan, sampai dia mengalami sedih. Dan Tuhan juga bicara sama Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Apakah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih mengasihi Tuhan? Kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia juga ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau melayani, dia mau ambil bagian, dia bisa memberkati hal-hal yang sederhana. Dia bisa memberkati mulai dari rumah tangganya, keluarganya, dia mulai ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di kantor, dia mulai melayani dalam persekutuan atau gereja, dan banyak hal Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Dan saya percaya bahwa setiap kita, karena kita mengalami bukti kasih Allah yang besar, kita responi kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kita dampak kita mengalami kasih Allah, kita akan mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya. Dan saya percaya setiap kita, ayo bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dalam masa-masa seperti ini, dan Allah akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dimanapun engkau berada, teruslah cinta akan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa sebelum kami mengasihi Engkau, Tuhan sudah mengasihi kami. Ketika kami masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Dia memberikan Kristus kepada kami. Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Nya yang terbesar adalah supaya kami tidak binasa. Dia inginkan supaya kami beroleh hidup yang kekal. Untuk itu dia mengaruniakan Kristus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa pada hari ini, setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan yang besar, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang begitu dahsyat, kasih Tuhan yang begitu ajaib, itu dialami setiap pribadi lepas pribadi, dan mereka percaya bahwa menerima kasih Allah, cinta Allah yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami semuanya. Tuhan memberkati Roh Kristus Tuhan Telkom di dalam nama Yesus. Tuhan berkarya dengan luar biasa, mulai dari pimpinan Tuhan, mulai dari karyawan, staf, semuanya Tuhan berkati, dan Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kondisi-kondisi yang saat-saat ini juga Tuhan. Pandemi yang belum berlalu, kami berdoa Tuhan, campur tangan Tuhan mengalir atas mereka, penjagaan Tuhan mengalir atas mereka semuanya, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Berkati mulai dari pimpinan Tuhan, dari karyawan, staf, semuanya yang terlibat di dalam perusahaan ini. Tuhan berkarya dengan dahsyat, beri hikmat atas semuanya, dan Tuhan menganugerahkan keamanan, dan Tuhan juga memberkati mereka dengan anugerah Tuhan yang besar. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati, kami berdoa kesehatan ilahi juga boleh mengalir atas mereka. Mereka sehat-sehat semua di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkati anak-anak mereka semuanya, berkati keluarga mereka. Tuhan menyertai keluar masuk mereka, dan diberkati dengan anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkati anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, semuanya disertai oleh Tuhan. Dan kami berdoa
berdoa di dalam nama Yesus. Buat ke depan nanti, buat ibadah Roh Kris secara offline, hamba berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan berkarya, dan kehadiran Tuhan senantiasa dinyatakan dan dirasakan oleh mereka semuanya. Terima kasih kami boleh mengalami kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami cinta Kristus yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami responi kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan dampak akan kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam ketaatan. Dan kami hidup ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akhiri ibadah hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati semuanya, tetap sehat selalu dalam anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati.